Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dengan NIM 240 750 266 dari kelas M01. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mind mapping yang telah saya rancang tentang Kapita Selekta Pendidikan di sekolah dasar. Nah, pada video ini ada 8 poin penting yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama mengenai hubungan pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. Yang kedua tentang hakikat, jenis, fungsi, dan dampak tripusat pendidikan. Yang ketiga tentang fungsi, tujuan, dan karakteristik pendidikan sekolah dasar. Yang keempat tentang peranan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Yang kelima tentang aturan profesi guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Yang keenam tentang pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar. Yang ketujuh tentang hakikat pendidikan multikultural di sekolah dasar. Dan yang kedelapan yaitu tentang proses belajar anak usia sekolah dasar. Yang pertama yaitu tentang hubungan pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan terwujud dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Hak itu dimiliki oleh setiap orang, sehingga pemenuhan hak tersebut berimplikasi luas. Untuk memenuhi hak tersebut, diperlukan adanya pemerataan pendidikan, seperti memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Di sini, pemerintah juga perlu menyelenggarakan pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hal ini, kemiskinan tidak bisa dijadikan lagi sebagai alasan seseorang untuk tidak bisa bersekolah. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang gratis merupakan suatu hal yang diperlukan untuk bisa tercapainya pemerataan ini. Dalam hal ini, pemerataan pendidikan. Adapun hal lain yang berkaitan dengan keterjangkauan adalah masalah tempat dan waktu penyelenggaraan dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua yaitu hakikat, jenis, fungsi, dan dampak tripusat pendidikan. Secara etimologi atau bahasa, kata tripusat berasal dari bahasa Sanskerta yaitu tri yang berarti tiga dan pusat yang berarti titik, pusat, atau inti. Sedangkan kata pendidikan berasal dari kata dasar yaitu didik yang artinya membimbing atau mengasuh. Adapun secara istilah, tripusat pendidikan dapat diartikan sebagai 3 titik utama atau inti dalam membimbing dan mengasuh individu untuk mencapai tujuan pendidikan yang meliputi pendidikan formal atau lingkungan sekolah, pendidikan non-formal atau lingkungan masyarakat, dan pendidikan informal atau lingkungan keluarga. Tripusat pendidikan adalah konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara selaku pendiri Taman Siswa yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara, tripusat pendidikan merupakan suatu upaya pendidikan nasional yang meliputi pendidikan di 3 lingkungan hidup, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan atau sekolah, dan lingkungan masyarakat. Adapun jenis-jenis dari tripusat pendidikan yaitu yang pertama, tripusat pendidikan di lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Yang kedua, tripusat pendidikan di lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah merupakan pusat pendidikan yang memberikan pendidikan dalam mengembangkan kemampuan intelektual anak dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu tripusat pendidikan di lingkungan masyarakat, di mana pendidikan masyarakat terkait dengan pengasuhan keluarga maupun sekolah, di mana pengaruh pendidikan lingkungan masyarakat sangat penting dalam menuju kecerdasan intelektual, budi pekerti, ilmu agama, dan ilmu sosial. Adapun fungsi tripusat pendidikan menurut Wahyudi dalam Ahmadi pada tahun 2014 halaman 195 sampai dengan 198, fungsi pendidikan sekolah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama fungsi transmisi kebudayaan, di mana dibagi menjadi 2 kategori, yaitu transmisi pengetahuan keterampilan dan pengetahuan penyebaran sikap, nilai, serta peranan sosial. Yang kedua, fungsi menentukan serta mendidik peranan sosial. Yang ketiga, fungsi penyautan sosial, fungsi perubahan sosial, dan yang keempat yaitu fungsi mengembangkan karakter anak. Adapun dampak kaitannya dengan pendidikan, pertama dan utama, pendidikan keluarga dapat berimplikasi pada hal-hal seperti yang pertama, anak memiliki pengetahuan dasar-dasar keagamaan. Yang kedua, anak memiliki pengetahuan dasar akhlak. Yang ketiga, anak memiliki pengetahuan dasar sosial. Maka, di samping keluarga sebagai tripusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan pribadi anak. Seperti yang pertama, lahirnya pengetahuan ilmiah.
Yang kedua, lahirnya seperangkat pengetahuan skill anak. Yang ketiga, lahirnya sekolah sebagai alat kontrol, integrasi sosial, dan transmisi sosial. Sebagai salah satu lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan, masyarakat mempunyai pengaruh dan implikasi yang sangat besar terhadap anak. Adapun implikasi terhadap lingkungan masyarakat antara lain yaitu munculnya kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, masyarakat sebagai tempat pengaktualisasian diri. Yang ketiga, terbentuknya kemandirian anak. Poin yang ketiga yaitu tentang fungsi, tujuan, dan karakteristik pendidikan sekolah dasar. Adapun menurut Muhammad Ali dalam bukunya pada tahun 2009 halaman 33, fungsi pendidikan sekolah dasar yaitu dengan melalui pendidikan dasar maka peserta didik akan dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir secara kritis, membaca, menulis, berhitung, dan penguasaan dasar untuk mempelajari saintek serta kemampuan dalam berkomunikasi, yang dimana berkomunikasi ini merupakan suatu tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan dari pendidikan sekolah dasar yaitu sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk menumbuh kembangkan pribadi-pribadi yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga memiliki pengetahuan dan keterampilan, yang keempat memiliki kesehatan jasmani dan rohani, yang kelima memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta yang keenam yaitu memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan tersebut mempunyai implikasi imperatif atau mengharuskan semua tingkat pendidikan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan tersebut. Berdasarkan tujuan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasanya tujuan pendidikan di sekolah dasar itu adalah yang pertama, untuk memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, memberikan kemampuan dan keterampilan dasar atau intelektual, sosial, moral, dan emosional yang bermanfaat bagi kehidupan siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang ketiga, mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih lanjut yaitu SMP atau MTS. Secara umum, pendidikan sekolah dasar mempunyai ciri khas yang membedakannya dari satuan pendidikan lainnya. Paling tidak ada 4 sasaran utama dalam pendidikan di sekolah dasar menurut Dikjendikti pada tahun 2006, yaitu yang pertama kemelekwacanaan atau literasi, yang kedua kemampuan berkomunikasi, yang ketiga kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, dan yang keempat yaitu kemampuan bernalar atau rationing. Yang keempat yaitu tentang peranan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Adapun beberapa peranan guru dalam pendidikan sekolah dasar yaitu yang pertama guru sebagai pendidik, yang kedua guru sebagai pengajar, yang ketiga guru sebagai sumber belajar, yang keempat guru sebagai fasilitator, yang kelima guru sebagai pembimbing, yang keenam guru sebagai demonstrator, yang ketujuh guru sebagai pengelola, yang kedelapan guru sebagai penasehat, yang kesembilan guru sebagai inovator, yang kesepuluh guru sebagai motivator, yang kesebelas guru sebagai pelatih, dan yang ke-12 yaitu guru sebagai elevator. Adapun peranan orang tua dalam pendidikan sekolah dasar yaitu yang pertama, orang tua berperan sebagai pembiasaan dalam keluarga, yang kedua untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, dan yang ketiga yaitu untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan pada anak. Adapun peranan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar yaitu masyarakat berperan sebagai satu, mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah, yang kedua mengawasi dan mengevaluasi kinerja sekolah, yang ketiga membantu meningkatkan kualitas pendidikan, yang keempat menjaga keamanan dan keselamatan di sekolah, yang kelima mendorong partisipasi orang tua dalam pendidikan, dan yang keenam yaitu untuk membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi perkembangan anak-anak atau dalam hal ini peserta didik. Yang kelima yaitu membahas tentang aturan profesi guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru sekolah dasar. Dalam hal ini, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai seorang pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kode etik guru sebagai berikut, yaitu yang pertama,
guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan untuk melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung keberhasilan proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu serta martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang kedelapan yaitu guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Poin yang keenam yaitu membahas tentang pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar. Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan, walaupun dasar dari pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Apabila anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, maka anak tersebut akan berkarakter baik pula. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah, perlu juga adanya kontribusi dan peranan aktif dari pihak sekolah maupun guru. Guru yang lebih sering bertemu siswa dalam pembelajaran hendaknya bukan hanya sekedar mengerti akan pentingnya pendidikan karakter bagi siswa, namun harus lebih aktif menanamkan pendidikan karakter. Adapun beberapa upaya dalam mengembangkan pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama dengan kurikulum, yang kedua bahan ajar, yang ketiga ekstrakurikuler, dan yang keempat yaitu budaya sekolah. Selanjutnya, pada poin yang ketujuh yaitu membahas tentang hakikat pendidikan multikultural di sekolah dasar. Secara bahasa, multikultural merupakan gabungan dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak atau beragam, dan kultural yang mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan budaya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya multikultural itu merujuk pada keadaan atau kondisi di mana terdapat keberagaman budaya. Dan latar belakang etnis yang ada di dalam masyarakat. Dan poin yang ke-8 yaitu membahas tentang proses belajar anak usia sekolah dasar. Adapun menurut teori Jean Piaget, anak usia sekolah dasar berada dalam periode perkembangan kognitif yang disebut dengan periode operasi konkret. Mana dalam teori Piaget tersebut ada 4 tahap perkembangan kognitif yang meliputi sensori motor, praoperasional, operasional, konkret, dan operasional formal. Adapun tahap operasional konkret terjadi antara usia 7 tahun hingga 11 tahun, yang sebagian besar mencakup anak-anak usia sekolah dasar. Adapun dalam tahap operasional konkret, anak-anak mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara logis dan menggunakan operasi mental dalam konteks konkret atau nyata. Dalam proses belajar anak usia sekolah dasar, menurut teori Piaget, pendekatan yang melibatkan pengalaman langsung, interaksi dengan benda nyata, dan pemecahan masalah konkret yang sangat penting. Anak-anak pada tahap ini belajar melalui eksplorasi, manipulasi benda, dan pengalaman langsung dengan lingkungan sekitar mereka. Mereka juga memperoleh pemahaman melalui interaksi dengan teman sebaya dan berdiskusi untuk membangun pengetahuan bersama. Demikian presentasi dari saya mengenai Kapita Selekta Pendidikan di Sekolah Dasar. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.